Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di sini Muhammad Iqbal, mahasiswa tingkat akhir D3 Teknologi Elektromedis UMY di dengan NIM 2023 30193. Di sini saya akan mendemokan alat tugas akhir saya, yaitu Infusion Device Analyzer dengan integrasi website portal kalibrasi. Jadi demo alatnya akan terdiri dari dua bagian, yaitu demo modul TA sebagai perangkat kerasnya dan demo situs webnya untuk portal kalibrasinya. Oke, yang pertama kita akan demo modul TA dulu. Kita akan dicoba langsung dengan infus pump yang ada di LabTemp UMY. Kita akan coba set di flow 10 ml per jam ya. Oke, kita bisa perhatikan pada display untuk perubahannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip ya untuk bagian yang dirasa kurang pentingnya, karena pengujiannya cukup lama. Untuk set point ini sekitar setengah jam. Oke, untuk nilai displaynya bisa diperhatikan pada bagian instan sama average-nya. Untuk average tuh bagian rata-rata, dan instan tuh nilai flow rate yang update setiap siklus. Oke, singkatnya pengujian ini sudah dapat 6 data ya. Ini posisinya sudah terkirim ke spreadsheet. Karena flow rate-nya di bawah 20 ml, saya rancang untuk bisa langsung terkirim saja. Kalau di atas itu nanti akan menunggu stabil dulu baru bisa terkirim. Oke, untuk pengujian selanjutnya yaitu di set point 50 ml per Hz. Di sini saya merancang algoritmanya jika flow-nya di atas 20 ml per Hz atau flow-nya tergolong cepat, maka akan mengaktifkan mode untuk kalkulasi error per stabilisasi. Data ini akan terkirim jika range errornya di bawah 2% ya. Nanti ketika errornya di bawah 2% disimbolkan di range sama dengan di bawah 2%, maka tombol capture ini menjadi hijau otomatis dan akan mengirim data ke spreadsheet secara otomatis. Data yang dikumpulkan tuh sebanyak 6, jadi ke 6 data diakumulasi dulu. Data average-nya dicari mana tertinggi ke terendahnya, errornya dapat diketahui. Jika datanya stabil, itu errornya akan semakin kecil. Selanjutnya di modul TA ini juga ada mode untuk pindah set point otomatis ya, jika mendeteksi set point otomatis. Jika lonjakan flow di atas 150% itu ditandai sebagai set point baru, misalnya 10 mili ke 50 mili, ini akan ditandai set point baru, sehingga nilai sebelumnya akan reset itu menyesuaikan nilai flow rate yang sekarang. Oke, singkatnya datanya sudah stabil ketika flow-nya sudah di bawah 2%. Ini capture-nya sudah berubah menjadi hijau. Dan singkatnya pengujian ini sudah terkumpul 6 data yang terkirim ke spreadsheet yang akan saya tampilkan nanti. Nah, pengambilan data ke spreadsheet-nya sudah selesai, ditandain dengan label set point-nya sudah merah, capture-nya sudah merah, maka pengambilan datanya sudah selesai. Kita akan coba ganti set point-nya ke 100-nya. Jangan lupa di setting pump-nya juga diganti ke 100 dulu. Oke, sambil menunggu, bisa langsung di capture aja, tekan tombolnya ditekan, nanti akan otomatis mengirimkan data hasil pengujian ke spreadsheet, ke cloud spreadsheet.
Oh ya, untuk lebih jelasnya ya, untuk kalkulasi error data kestabilan ini akan dilakukan setelah 6 data terkumpul ya, dari 0 sampai 6 ya dalam array. Nanti dengan algoritma iterasinya akan dicari data tertinggi sama terendahnya, lalu diselisihkan. Jika range-nya besar tuh atau ditandai di atas 2%, walaupun data belum terkirim maka belum bisa terkirim. Nanti akan mengakumulasikan lagi 6 data lagi, terus berulang-ulang sampai datanya stabil. Berarti update-nya setiap 6 data atau setiap 6 siklus. Itu juga yang menyebabkan untuk set point di bawah 20 mili itu pengujiannya atau datanya langsung dikirim, karena ini juga berdasarkan pengambilan data di lapangan juga. Data flow di atas nilai segitu atau 10 ml per hertz itu biasanya sudah stabil dalam satu kali siklus, jadi bisa langsung dikirim ke Google Spreadsheet itu atau dicatat nilainya. Oke, sembari menunggu. Nah, singkatnya datanya sudah stabil ya, tombol capture-nya labelnya berubah menjadi hijau, dinyatakan data ini sudah terkirim ke spreadsheet ya, akan mengirim sebanyak 6 data sebanyak 6 siklus. Singkatnya juga data ini sudah terkirim 6, ditandai dengan label capture sama set point ini berubah menjadi merah. Kita akan coba atur ke set point terakhir, yaitu set point maksimal ya. Untuk input tuh di LK-nya disaranin 500 ml per hertz ya, tapi karena di sini maksimalnya ya 300 ml per hertz, maka bisa menggunakan yang itu saja sebagai label max-nya. Oke, ke pengujian flow rate terakhir, yaitu di set point 300 ml per hertz ya. Di sini terbaca 382,7 ml per hertz pada average-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke bagian yang sudah stabilnya. Oke, di sini label capture-nya sudah menjadi hijau dan set point-nya juga menjadi hijau. Datanya katakanlah sudah terkirim ya, itu range-nya 0,2% ya, terus bisa dibilang cukup stabil. Kita tunggu kirim sebanyak 6 data ke spreadsheet. Setelah ini kita akan pindah ke bagian spreadsheet-nya. Oke, anggap saja pengujiannya sudah terkumpul 6 data. Setelah ini kita akan coba pindah ke menu spreadsheet-nya. Tapi ada satu pengujian lagi, yaitu pengujian tekanan sumbatan atau occlusion. Kita langsung saja pindah ke menu occlusion-nya sebelum ke spreadsheet. Oke, di sini di pengujian occlusion, untuk pengujiannya dilakukan berulang. Cara kerjanya flow rate-nya diatur 100 ml per hertz, kemudian tombol start-nya ditekan, ini akan memutus jalurnya ya, menyumbat jalurnya, sementara input pump-nya terus masih cairan ya, maksa. Nanti ketika tekanannya naik atau sangat tinggi, akan berhenti infus pump-nya. Nah, nilai tekanan yang dibaca atau yang tertinggi dihigas di sini tuh pas infus pump-nya berhenti atau alarmnya berbunyi, itulah yang akan di capture, dikirim ke spreadsheet-nya untuk nilai pengujiannya. Oke, setelah terkirim kita akan pindah ke menu
spreadsheetnya. Anggap saja 6 data sudah terkumpul. Oke, ini di tampilan spreadsheetnya. Ini tampilan set 1 ya. Tampilan log hasil pengujiannya di sini bisa terlihat dari data dari flow rate 10 ml per hertz, 50 mili, 100 mili sampai 300 mili. Kemudian pengujian occlusionnya juga dapat terlihat di sini. Untuk set 2 dan set 3 tuh untuk mapping datanya. Untuk yang input pump tuh di mappingnya di set 3. Kita lihat dulu datanya tersimpan. Bisa dilihat datanya sesuai, baik itu set point 10 mili. Kita lihat sesuai dengan nilai yang tabel 10 mili. Kemudian yang 50 mili juga di set 3 nya juga sesuai, nilainya sama, dan seterusnya. Di set pen 100 mili juga di set 1 akan tersimpan dengan benar di tabel set 3 ini. Begitu juga dengan set point 300 mili yang akan tersimpan di tabel yang max ini ya. Dan yang terakhir itu pengujian occlusionnya juga dapat diperhatikan, nilai di set 1 sama set 3 nya identik sama. Oke, masuk ke web portal kalibrasinya. Kita login pakai user kalibrasi. Kita login pakai akun kita. Terus kita isikan dulu data administrasinya, suhu, terus kelembapannya berapa, dan tanggal pengujiannya juga kita pakai tanggal hari ini, tanggal 3 Agustus 2026. Oke, ke rumah sakitnya juga apa, kita misalnya gunakan UMY saja atau bebas, kita isikan dulu. Oke, terus untuk ruangannya juga di mana, di sini di lab microcontroller E8. Selanjutnya ini untuk merek jenisnya, ini Terimo T112 yang diujikan itu. Oh maaf, ternyata saya salah ngisi, malah di kolom di form untuk ceiling pump source-nya di input pump. Oke, kita isikan ulang seperti biasanya. Untuk pengisiannya sama saja, untuk melengkapi datanya. Ini untuk tanggalnya juga disesuaikan, tanggal hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Kemudian untuk tipe rumah sakitnya apa atau tempatnya, misalnya UMY tujuannya. Kemudian untuk ruangannya di mana pengujiannya, misalnya lab microcontroller gedung E8. Kemudian tipenya apa, ini pakai Terimo. Oke, kita masukkan nama perusahaannya saja. Kita ketik nama perusahaan yang baru di sini. Oke, kita ketik, kita pilih nama ini saja. Lalu kita pilih logonya yang mana, atau kita isikan dulu alamatnya di jalan mana. Alamat yang bebas, misalnya kita lengkap saja, kita kasih alamat seperti ini. Setelah itu kita pilih domisilinya atau apa wilayahnya, misalnya Bandung, Jakarta atau apa saja, isinya di sini menyesuaikan. Lalu kita klik logonya, kita pilih logo yang
Nah, logo ini aja. Oke, kita apply. Kita masukkan dulu SN nya, disamakan dengan SN yang ada di spreadsheet nya, namanya tes contoh. Kita ketik tes contoh. Kita save dulu untuk menyimpan data administrasi yang kita isikan di kolom ini. Lalu kita coba cari datanya, menarik data dari spreadsheetnya dan menyimpan ke basis datanya. Datanya ada, bisa dilihat datanya sesuai. Ini alat tidak layak pakai karena flow rate-nya cuma satu yang benar. Ini sesuai yang ada di tabel spreadsheetnya. Bisa dilihat juga di mean-nya juga sama, mean untuk 10 mili, 50 mili sama seterusnya. Kemudian untuk 300 mili juga. Kemudian untuk koreksi juga sama, bisa dilihat nilainya sama di sini. Nilainya sudah sesuai yang di tabel sini. Oke, tinggal cetak PDF saja. Kita coba tampilkan hasil sertifikat kalibrasinya. Oke, ini agak loading agak lama karena ini membuat yang baru. Nah, datanya tertampil di sini tuh, logonya sesuai yang dimasukkan tadi, nama PT-nya juga. Di sini ada label sertifikat juga berdasarkan SN, tanggal pengujian dan tipe alatnya juga. Untuk domisilinya sesuai, untuk hasil pengujiannya juga bisa dikatakan sesuai dengan nilai yang tadi. Untuk format tanda tangannya juga sudah sesuai. Oke, seperti itu. Kita masuk ke webnya lagi yang tadi. Kita coba logout dulu. Kita coba akses sertifikat tersebut di rumah sakit ya. Teknisi rumah sakit yang ingin melihat hasil sertifikatnya. Oke, ini abaikan saja. Kita cari serial number yang tadi. Oke, hasilnya ada. Kita unduh saja apakah sama dengan sertifikat yang baru saja dibuat. Ternyata hasilnya sama, di nama PT-nya juga, terus nomor sertifikat, logonya, kemudian alamatnya sama keseluruhan isinya juga sesuai. Oke. Selanjutnya kita akan logout lagi. Kita coba data yang tadi kita edit gitu, nama PT sama logonya juga, mungkin domisili sama data administrasi yang lain. Oh maaf ya, saya salah, malah ngisi disimpan lagi, harusnya di pushpan. Kita cari yang barusan kita buat. Kita cari datanya, klik cari data lokal. Kita coba nama PT nya kita ganti dengan seperti ini. Oke, kita logonya kita coba ganti yang berbeda. Kita logo, nah mungkin logo Barcelona aja, atau nah iya, logo itu saja. Kita coba ubah data administrasi yang lain, misalnya domisilinya. Terus ke apa yang diganti lagi tuh, misalnya kelembapan sini atau suhunya kita coba ganti. Kita save info dulu untuk menyimpan hasil perubahan. Kita cetak PDF nya apakah datanya berubah. Oh ya, datanya berubah, logonya berubah, nama PT nya berubah gitu. SN nya tetap sama gitu, karena ini masih alat yang sama. Ini diasumsikan
digunakan oleh perusahaan yang berbeda. Oke, untuk format yang lain juga sama, tapi untuk data hasil pengujiannya tidak ada yang berubah gitu, hanya administrasinya saja yang berubah. Kita coba cek sekali lagi di update-nya di user RS ini. Kita login lagi pakai akun yang udah ada. Nah, datanya udah ada, coba kita download lalu kita lihat apakah datanya tersimpal. Nah, ini datanya identik ya sama yang di sertifikat, baik yang di user kalibrasi atau user rumah sakit tuh sama itu, dari segi logo, terus nama PT, administrasi yang lain, data hasil pengujian, kemudian domisili juga sama. Oke. Kita coba logout aja, dan sepertinya sudah selesai. Oke, sekian demo tugas akhir dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan salah kata juga. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.